Dan gue ngerasa, Mandy itu kayak gue ngeliat kayak gue dulu dari dan kayak waktu sebelum gue married ya, gue kayak kerja terus kayak dulu mungkin kita nggak kerja for money, kita kerja for portfolio, idealisme gitu kayak bener mirip banget. Kadang kalau lu terlalu commercial di sosial media, gue kira karya lu akan drop gitu. Dan mungkin personal branding lu juga akan drop. Dimana sekarang gue melihat eranya udah shift banget. Kayak sekarang tuh it's very cool to try hard. Hi guys, welcome back to the Front Row Founder, a podcast by Jessie Kusno. Kita bakal bahas seputar tolerance, personal growth, and staying true to yourself. Dan tamu kita hari ini tamu spesial yang fashion sense kita mirip banget. Siapa lagi kalau bukan Mandy CJ, my sister. Hai. Hello. Hari ini sepanggung ya sama cicinya ya. Bener. Hari ini ya. Tuh kan fashion sense kalau bisa dilihat tuh kan warna-warni. Warna-warni. Tipikal kita banget. Iya, kita kayak Powerpuff Girls nih. Bener. Di pink sama blue. Tuh sama tuh, sepatunya kita sama roknya dia juga. Bener. Oke. Kalau harus mendeskripsikan satu sama lain dalam 3 kata, apa? 3 ya. Bubbly. Oke. Talented. Talented makasih loh. Tumben, gue jarang puji dia ya. Jarang banget. Talented and independent. Independent? Iya, emang lu gak independent? Itu sesuatu yang baru yang gue kira dia gak bakal ngucapin gitu. Iya loh, udah salah deh gue. Nanti terbang deh. Kalau gue grit, thoughtful. Lu suka mikirin orang lain sebenarnya. Iya, padahal orang kira kayak ya? Iya, padahal galak kan kelihatannya. Tapi gue suka mikirin orang lain dan hardworking banget. Hardworking banget. I don't know. Gue gak tahu cewek selain cici gue yang seambisius dia. Oke, baik. Next. Second question, apa hal tentang satu sama lain yang paling kalian admire tapi jarang diomongin? Sebenarnya tadi gue bilang sih, kayak setiap kali gue ketemu orang baru dan kayak misalkan dia bilang kayak, oh cicinya Mandy ya, gue selalu bilang iya, she's so talented. Gue selalu betul, gue jarang bilang depan muka dia karena gue gak mau deh pokoknya jangan depan muka dia. Kalau gue sangat admire thoughtfulness-nya sih, kayak dia sangat supportive sama teman-temannya, sama sister family, pasti selalu kalau membuat acara tuh pasti selalu kayak 11 out of 10 gitu, kayak selalu ekstra banget sampai semuanya dibeli, semuanya disupport, semuanya kayak bener-bener kayak harus dipost. Gue terbang loh. Jadi kayak gue kayaknya gue harus kayak se-effort dia deh kalau mau support seseorang. Mau itu coworker, temen, sister. Ya, asik. Karena gue mau semuanya tuh serba perfect gitu loh. Karena kalau misalkan gue udah hosting dan kayak gue pengen ada orang kayak support acara gue maunya kasih yang terbaik juga gitu. Tapi dia sangat perfectionist untuk support orang lain juga. Jadi bukan cuma buat project sendiri. Tapi kalau misalnya sebagai tamu, sebagai guest, sebagai temen yang datang ke bachelorette party aja udah all out banget sih. Ini podcastnya kayak ngobrolin ini ya curahan hati ya tentang keluarga ya. Bener. Oke, next. Oke, last question. Apa topik yang selalu bisa kalian ngobrolin berjam-jam? Tentang live sih, biasanya ngobrolin live gak sih? Iya. Kayak gue udah married, dia belum married. Mungkin dia juga kayak struggle-nya mungkin pernah gue alami dulu. Biasa kayak emang banyak sih. Banyak. Iya kan? Kita banyak ngobrol tentang family, tentang life, tentang kerjaan juga. Iya. Tentang values kali ya. Values. Kayak kan masih single life dan udah married life, valuesnya jadi beda banget. Betul. Dan adjustment ke valuesnya itu yang kadang gue masih struggling sebagai someone yang masih growing up ya. Dan gue ngerasa Mandy itu kayak gue ngeliat kayak gue dulu dari dan kayak waktu sebelum gue married ya, gue kayak kerja terus kayak dulu mungkin kita nggak kerja for money, kita kerja for portfolio, idealisme gitu kayak dulu mirip banget. Oke, kita balik lagi ke tolerance, growth, and staying true to yourself. Banyak yang kenal Mandy CJ sebagai creative person, content creator. Terlepas dari role itu semua tuh, kalau misalkan lu nggak ada role itu semua men. Sebenarnya Mandy itu orang seperti apa sih? Be honest. Honestly, gue baru denger dari cowok gue, semua orang ke cowok gue terus dia bilang
kalau in real life pas pacaran lu diatur-atur ya, soalnya Mandy tuh kayaknya alpha woman banget. Terus di situ gue kayak, hah? Gue alpha woman gitu loh. di kerjaan mungkin iya ya. Nggak tahu, mungkin ya, nggak tahu sih. Tapi gue merasa gue orangnya santai, gue kayak chill banget orangnya, dan gue kayak ya udah kayak sama semua orang bisa blend in lah. Betul. Mau dari abang-abang skena sampai cici-cici seperti Anda gitu, kayak gue santai banget. Jadi sebenarnya gue kaget sih kalau dilihat sebagai orang yang dominan dan alpha woman gitu. Karena kayaknya gue santai banget orang. Karena kadang-kadang orang tuh cuma lihat kita mungkin di personanya, mungkin first impression. Kita Bener. jarang senyum ya ke orang ya mungkin ya. Terus Padahal mungkin gue bubbly. Jadi kayak gue bingung. untuk orang yang kenal lu luar dalam, yang deket itu kelihatan banget bubbly-nya. Tapi kalau misalkan untuk orang yang mungkin belum kenal kita kan resting bitch face banget ya. Iya, jadi kayak ngerasa Gitu kayak ya. oh galak banget, gue Ya, sering dibilang galak. Baju lu juga kayak Bener. tajam-tajam gini ya, Bener. kayak villain gitu. Ini kayak Lady Gaga nggak? Lady Gaga. Iya kan, Lady Gaga. By the way guys, Mandy CJ itu nama panggung loh. Nama aslinya siapa? Nama gue Amanda Christy Jody. Amanda Christy Beda banget ya, Jody. kayak cici baik gitu banget. Emang lebih cocok namanya itu Mandy CJ. bener, Mandy nama CJ. panggung aja. Oke, terkenal di social media. Nah, menurut kamu nih, menurut lo men, bagian mana dari diri lo yang banyak salah diartikan orang? Personality gue yang lebih Mandy alpha dan lebih dominan, terus Bold kadang bold banget. Terus mungkin gue juga dari dulu sering beropini ya di Instagram, mau itu tentang feminism atau itu tentang art or juga tentang agama. Mungkin orang jadi kayak terlalu intimidated kalau ngomong sama gue. Padahal gue berasa kayak santai aja, careless gitu. Kan kita kan sebagai people yang growing up, kita pasti kan banyak beberapa values yang kita berubah. Bener gak dari zaman dulu? Mungkin lu beliefsnya ini, sekarang beliefsnya beda gitu loh. Nah itu apa nih contohnya? I used to think being cool is a social currency. Dimana gue kayaknya gue juga belajar dari lu Deci, kayak sebenarnya yang penting tuh hard work, yang penting lu gak usah malu, lu gak tahu malu aja dan lu melakukan apa yang lu mau gitu. Consistently to reach what you want. Jadi dulu tuh gue kayak merasa kayak mendingan gue lebih misterius, lebih keren aja gitu kontennya, kayak cuman post foto-foto dumps yang gue nggak ngomong di depan kamera. Soalnya gue merasa, apalagi sebagai pelukis ya, kadang kalau lu terlalu commercial di sosial media, gue kira karya lu akan drop gitu. Dan mungkin personal branding lu juga akan drop. Dimana sekarang gue melihat eranya udah shift banget. Kayak sekarang tuh it's very cool to try hard. Dan gue baru kayak melakukan itu kayaknya setahun belakangan ini. 2 tahun inilah yang gue kayak bener-bener serius. Gue melakukan sesuatu, kayak gue ngonten setiap hari 1 karya. Gue bikin kayak 20 konten, gue gak peduli orang mau ngomongin apa. Yang penting gue harus konsisten deliver my message, ngepost online, dan juga ya have a goal in my life. Dimana gue kayak dulu kan kayak nonchalant is cool, nonchalant is king. Dimana kayak you know what, fuck nonchalance. Kayak gue bukan nonchalant, gue mau ambisius, gue mau hardworking, dan gue mau kayak cici gue anjay. Jadi dulu inget banget ya conversation kita, intinya kayak aduh gue kayaknya udah gak mau nyentuh art lagi deh, mau nyentuhnya kayak hal yang lain. Dan ternyata kayak gue bilang kan sama lo kan, lo itu tuh terkenalnya art banget, orang tuh udah tahu lo tuh art, jadi kayak art lo tuh mesti tetap ada gitu loh. Soalnya gue gak pede guys, gue kayak udah bertahun-tahun ngelukis, cuman gue kayak merasa lukisan gue tuh gak sebermakna dan sedip teman-teman perupa gue yang lain. Tapi kayak kita yang ngelihat, kita ngerasa itu sangat inspiring banget. Terima kasih. Gue masih merasa perjalanan gue di seni tuh lumayan panjang, tapi gue gak harus selalu erase that identity to feel relevant and to feel accepted. Soalnya a part of me juga gak mau menjadi artis, soalnya gue merasa gue kurang deep enough dan gue gak bisa di-respect di dunia seni. Tapi gue merasa kayak ngapain gue hidup di dalam pikiran orang lain. Betul. Ngapain proses skenario itu harusnya gak usah dipikirin sih. Staying true to yourself is the most powerful thing lah. Gue tukang overthinking gitu. Jangan ya, itu problem semua wanita sih, including me. Kayak gue juga sering overthink. Gue overthink, gue anxiety banget. Kadang sampai susah tidur cuma mikirin hal-hal senario yang gak jelas gitu. Nah pernah gak lo kayak ada di posisi lo tuh kayak lo harus being inspiration untuk orang-orang, tapi sebenarnya lo tuh lagi overthink gitu? Sering banget, especially pas gue left my business yang udah bikin berapa tahun tuh, 5 tahun sama partner gue, and it failed.
not failed sih, it's still surviving, cuman gue decide to leave that company. Gue merasa I felt like my identity jadi kehilangan. Betul. Terus gue jadinya struggle with okay, what value can I give to the world or my community yang padahal gue udah failure. Jadi gue ngecap diri gue sebagai failure banget lah, yang kayak nggak, I cannot even speak to social media, I cannot even voice out my opinion, soalnya gue punya, ya gue udah gagal gitu. Betul. Dan then kayak lama-lama gue kayak merasa everyone fails, you know. Betul. Everyone fails, and if kayak gue nggak juga put in 100% effort di kerjaan gue satu lagi, yaitu konten dan juga seni. Jadi kayak gue merasa ya udah, kalau misalnya gue begini terus mindsetnya, gue akan fail di semuanya, di semua aspek Just gue. be unapologetic aja. Jadi gue kayak udahlah, gue nggak mau mikirin, walaupun gue masih kayak susah tidur ya, takut ada anxiety-nya yang besar banget. But then I'm like, you know what, if I still live in that anxiety, by the time I'm 30 dan gue udah nggak punya kebebasan di 20s ya, dan gue udah nggak disupport lagi sama keluarga gue, kan sekarang kan gue masih ada privilege from family kan, di support semuanya. But once I lose that, gue bakal nyesak banget. Betul, gue nyesel banget ya. Dan gue juga gue sangat nyesel, soalnya dulu di 2020-2021 kan gue udah mulai posting konten TikTok tuh, naik banget, cepet banget naiknya. Terus gue kayak jadi males. Terus soalnya gue kayak kayaknya gak keren deh kalau gue jadinya TikTok konten creator, gak keren. Sampai sekarang, sampai hari ini gue nyesel, gue gak makan aja idealisme gue dan continue that. Tapi itu it's part of the process lah, pas lu belajar. Maksudnya kan kadang-kadang gak semua orang bisa nyadar klik langsung detik itu juga kan. Kadang-kadang mesti belajar nyesel dulu, baru kayak ngerasa itu tuh berharga. Gitu. Tapi kan sebenarnya sekarang udah get back up dong. Iya, semoga kan? Semoga pelan-pelan get back up. Bisa. Untuk umuran lo nih, kan lo kan masuknya Gen Z. Kalau gue millennial Gen Z gitu kan. Survival skill yang paling harus dipunya dalam hidup menurut pandangan Gen Z. Honestly, at this age, adaptability, and juga menurut gue sekarang expertise. Kayak kita sebagai Gen Z, kita harus expert di satu bidang, or like hone in one craft. Soalnya sekarang udah gampang banget untuk kita mendapatkan semuanya. Apalagi sekarang ada AI. Yes. Dan as a business owner, as an artist, apalagi kalau kita nggak ada special skills, yang ada human touch-nya, your job will be gone by 5 years menurut gue. Gitu. Being relevant itu 2 tim berbeda. Satu tim yang mau ikut arus, satu tim yang mau balik arus. Nah, lo tim yang mana? Fuck it, ikut arus, bodo amat. Ikut arus. Jadi lo nggak stubborn lagi untuk kayak, gue mau fiksi, gue seperti ini, gue mau ikutin kayak gini. Enggak, gue ikut arus as long as it gets to my goal. Itu kayaknya itu adulting deh. What is your goal sekarang? Dalam 5 tahun goal lu apa paling terdekat deh 5 tahun? Pertama, gue berharap gue udah bisa establish my personal branding yang dan konten gue juga udah naik, dan gue berharap gue udah bisa bikin storytelling yang benar di dalam karya gue art wise. Dan gue berharap gue that craft, that Mandy CJ brand udah bisa ke-build, dimana gue udah gak usah takut lagi tentang AI, soalnya my human touch is already there gitu. Dan ya sih kayaknya itu dalam 5 tahun kayak growing all my businesses, dan semoga by the next 5 years gue juga udah punya bisnis yang tradisional ya, bukan jadi cuman content creator. Itu kayaknya salah satu mimpi yang gue mau pursue again, is to be a business owner. Ngomongin noise, makin lo terkenal, makin lo up there, pasti banyak noises gitu loh, kayak nanti yang gini, that noises itu tuh kadang-kadang shapes us juga gitu. Iya. Ya enggak? Nah, menurut lo nih, apa yang salah satu value yang lo pegang biar lo nggak kebawa sama noises itu? Ini yang gue masih struggle with sih. Tapi yang benar-benar help gue itu the family that I surround myself with, dan kayak keeping your circle super duper tight and intimate. Kayak ya udah, kayak dulu tuh gue mikir kayak temen sebanyak kayak mending I wanna have 10 best friends. Cuman sekarang gue ada di fase kayak udahlah one best friend yang tahu segalanya itu cukup, and family udah. Family, best friend, and maybe like your boyfriend or your husband gitu. Gue setuju karena itu part of growing up juga. Kita makin gede makin kayak ngerasa kayak aduh, kayak
terlalu banyak noises, Iya, terlalu banyak benar. opini, itu Opini. kadang-kadang juga kayak affected gitu loh ke Iya, kehidupan iya, kita iya, gitu kan. iya, Kita jadi iya. bingung Iya, gitu. betul. Tapi dengan kayak surrounding ourselves with orang-orang terdekat aja yang kayak Iya. mungkin noise-nya kayak paling ngena di kita, itu tuh udah cukup banget Benar. gitu ya. Yes. Becoming the version of yourself today pasti ada harganya bener gitu loh. Parah, ya. Cost terbesar lo apa yang lo bayar untuk jadi Mandy CJ yang seperti sekarang? Karena gue people pleaser dan gue sangat bubbly dan gue secara natural gue merasa gue personality-nya juga sangat nyantai. I have to go through a lot of people betraying me dan juga kayak backstabbing me dan Boleh kayak di-spill? tidak bisa. banyak. Tapi at the end of the day it also helps my character. Kayak mungkin gue juga do a lot of mistakes to the other person or to the other community dimana gue kayak bisa diasingkan, but then kayak gue merasa it helps me wisen up on what to say, what not to do, dan juga how to have boundaries yang dari kemarin kita juga ngomongin terus-terusan. Kayaknya gue sangat terlalu people pleaser dimana gue kayak selalu mau show effort ke semua orang. But you know what? Capek. Your energy has to be protected gitu sih. Jadi kayak there's the cost for me adalah back again kayak the amount of people that I let into my life. Gitu. Betul. Kayaknya kita sudah bisa relate ya tentang sama. itu ya. Which kayak sebenarnya kadang-kadang kayak gue ngobrol sama Mandy sama banget, kayak gue bisa melihat dia seperti gue dulu waktu zaman gue muda. Gue tuh lo tuh mengira gue. Yes, semoga one day nanti kita tetap bahagia ya ke depannya ya. Semoga pas gue 30 sih gue udah lebih pede. Betul. Gue tuh by 5 years gue mau menjadi orang yang sangat-sangat self confident dan sangat-sangat self assured. Padahal gue ngerasa lo very confident. Iya, orang-orang ngomong gitu. Iya, tapi kayak gue juga nih, gue very extrovert dan orang-orang ngerasa kayak, hah, lu tuh nggak confident. Iya, gue nggak confident karena gue nggak pernah kayak show my vulnerability gitu loh ke depan orang-orang gitu. Karena menurut gue kayak by you showing that itu kayak gue berasa kayak gue gagal, gue lemah gitu. Jadi kayak gue selalu kayak set gue punya boundaries, gue punya ini tuh pagarnya tuh tinggi banget gitu. Kan semua lukisan lo sekarang artwork lo banyak kan about toleransi dan itu banyak yang lo gaungkan di social media gitu kan. Nah, lo hidup di lingkungan yang beragam banget dan perlu banget toleransi. Nah, menurut lo toleransi tuh apa sih? Dan kenapa lo mau menggaungkan si toleransi ini? I think it goes back to my childhood. Kayak dulu tuh gue selalu dibesarkan di gue dari sekolah yang National Plus, dimana gue kayak dibesarkan sama semua agama, semua ras, dan semua financial standing anak-anak gitulah. Jadi kayak my friends tuh dari dulu tuh diverse banget. Ada yang tajir banget dan ada yang mungkin financialsnya nggak safe itu. Jadi kayak gue dari dulu udah merasakan kayak it's so fun to know like different point of views. And then terus tiba-tiba gue SMA tuh dipindahin ke sekolah yang sangat secluded dan sangat anak-anaknya semuanya from the same background, same financials. Terus kayak dari dulu pokoknya kayak dari kecil, dari mereka kindergarten tuh udah sama these 20 kids gitu. Jadi kayak mereka bubble-nya tuh very strong kan. Terus transisi gue dari anak yang National Plus ke anak yang sangat international school ini. Which mana yang paling lu banget? Of course yang National Plus. Iya, gue kan dari kindergarten sampai gue SMA awal tuh di sana kan. Tapi apakah pas lo pindah ke international school itu ternyata kayak ini jati diri gue sebenarnya? Oh tidak. Gue I thought that was the worst 2 years of my life. Really? Ya sampai sekarang I do not wanna go back to high school. It's the worst. Soalnya mungkin gue juga susah assimilate into that environment. Tapi karena gue udah melihat my background before, gue kayak agak kasihan dengan anak-anak ini yang gak pernah see the world outside of their bubble. And I understand itu pasti juga their parents' way of making a safe environment. Cuman gue merasa even until now I know these people dan mereka gak pernah mau keluar dari komunitas mereka. And you know what, that's to each their own. Cuman gue merasa the beauty of life is seeing the hardships and the beauty of everyone around us gitu. Dari berbagai macam agama, berbagai macam komunitas, dari berbagai macam point of view. Gue merasa kayak I think itu yang bikin kayak life meaningful to know
each and everyone's stories Ya, ya, gitu ya. sih. Jadi kayak dari situ gue merasa salah satu yang besar untuk apa ya? Salah satu background yang sangat beragam kan tuh sebenarnya yang menonjol kan agama, ya kan. Jadi gue merasa ya udah let's start with menunjukkan keindahan Itu agama-agama dulu, gitu. and we go from there Ya, gitu. Soalnya ya. kayaknya itu yang paling easy to understand, easy to diproses juga dari orang-orang gitu. Jadi makanya gue mulai dengan pelajari agamanya dari Buddhis, Oke. Katolik, Kristen, Islam, itu kan yang paling besar-besar ya. Terus gue kayak mau lihat berbagai macam budayanya, apa sih yang mereka celebrate. Soalnya dulu gue juga sangat out of touch gitu loh. Karena 2 tahun itu gue di SMA yang sangat international. Dulu gue nggak tahu Idul Adha itu apa. Oke. 17 tahun gitu loh. Oke. Terus gue kayak and then kan going to the workforce, gue juga udah langsung kena banyak banget orang Betul, yang baru kan. betul, Kayak betul, I think we betul. get it. Jadi kayak gue kayak merasa kayaknya it's important for us to understand tolerance Ya, sih gitu. ya. Itu kayak nggak banyak orang-orang yang bener-bener ngerti deep arti makna kata toleransi Iya, gitu loh. iya, Dan iya, kayak iya. untuk kayak generasi, apalagi kayak generasi Gen Z, which is Yes, you, yes. untuk kayak menyuarakan ini menurut gue it's very good. Thank you. Ya, bagus banget. Dan kayak story-nya juga kayak very strong gitu. Dan tapi mudah dimengerti. Ya, Gitu. ya, mudah dimengerti, Ya, betul. kan maksudnya kayak zaman sekarang yang penting tuh mudah dimengertinya Yes. gitu loh. Karena kalau ngapain lu belajar agama-agama tuh kok bahasa berat-berat doktrin-doktrin lu susah mengertinya kan. Tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti pasti orang lebih ngena gitu. Dan kadang kayak misalnya dari satu agama ke agama lain tuh kadang orang-orangnya juga sangat terintimidasi Ya. karena dari fisikalnya aja udah sangat agama itu, ngerti kan? Betul. Dan gue mau menjadi hopefully dengan solo exhibition gue yang datang Juli ini mengangkat toleransi, gue berharap kayak itu menjadi salah satu bridge atau barrier yang bisa di take down, karena sebenarnya ya at the end of the day menurut gue agama is just about kindness. Betul. Teaching you kayak have a good heart, jangan menyakiti orang lain gitu-gitu, jadi orang baik aja Betul. gitu. Poinnya tetap sama ya Poinnya semuanya tetap sebenarnya. sama dan and every religion is beautiful. Yes, oke. Solo Jangan lupa ke exhibition solo exhibition Mandy. Tadi kita ngomongin tentang opinionated. Lo kan pasti kan sekarang mau jadi orang yang kayak mau bersuara lah ya di social media gitu kan. Yeah. Nah kadang-kadang kita juga mesti perhatiin gimana kita mesti build our personal branding. Kita mesti perhatiin image kita juga. Nah kalau lo disuruh pilih salah satu nih yang paling berat komposisinya, lo lebih pilih image kah atau opini? Damn bro, opini sih menurut gue. Opini makes your image menurut gue. Kayak ada satu temen gue namanya Aurelia Visal, di Twitter dia senjata nuklir. Dia tuh salah satu orang yang sangat opinionated banget tentang politik Indonesia. Dan menurut gue dia keren banget. Soalnya dari opini dia, we already know her values and what she stands for. Dan gue jadi inspired untuk apalagi Gen Z sekarang kan sangat vokal ya. Gue jadi inspired, kayaknya ini sosok yang sangat bagus dan sangat boleh dikasih panggung gitu. Mungkin bisa diundang lagi next podcast namanya Aurelia Visal. Oke. Tolong next ya. Menurut gue juga kemarin kayak sempat ada kayak topik hot lah ya, maksudnya kayak di social media dan kayak ada satu influencer juga untuk menyuarakan tentang pemerintahan gitu kan. Dan ini kita mau ke pemerintahan nih. Iya, enggak maksud gue di era social media zaman sekarang orang tuh cepat banget beropini. Apakah opini itu benar atau opini itu mungkin bisa salah juga gitu loh. Nah, tantangan terbesar nih, maksudnya menurut lo men di generasi zaman sekarang ini semua orang cepat beropini. Itu tuh gimana? Jujur kayak agak kita juga selektif sama orang-orang yang di sekeliling kita dan juga harus selektif sama media-media yang kita Nah, cara lo menyortir media-media dan kayak informasi-informasi itu tuh yang benar-benar kadang-kadang kita tuh semua tuh blur gitu loh, kayak mana yang salah tuh kita gak ada yang tahu gitu. Yang gue suka banget dari Ore misalnya, Aurelia Visal tuh kayak dia sangat dia suka mereferensikan buku apa dia dapat informasinya itu. Jadi kayak nggak cuman orang-orang yang kayak ya udah sekarang bisa kita pakai AI untuk summarize semuanya kan. Tapi how I know that this person is saying the right thing is because I know that dia ada sumbernya. He or she is very well read and he or she is very educative in their field. Makanya gue bilang lu harus sangat jadi number one in your industry to beat
AI Yes. gitu loh. Soalnya kan sekarang juga cepet banget untuk Betul. orang dapat berita, orang summarize semuanya. Betul. Dan menurut gue juga sekarang mau itu jadi seniman, jadi influencer, jadi content creator ya lu harus sangat pelajari topik yang lu bahas Betul. itu Betul. gitu. Betul. Gitu sih. Jadi menurut gue ya kita sebagai apa ya konsumen media Betul, juga harus betul. pinter-pinter untuk melihat referensi-referensinya. Atau kalau lu gimana Ci? Sama kayak menurut gue kayak sekarang is very easy, semua tuh tinggal nge-scroll, Iya, scroll. Kadang-kadang kayak kita ngomongin masalah ini aja deh kemarin yang pas demo. Itu banyak banget kayak berita-berita yang salah, Iya tapi benar. Digoreng. pakai digoreng gitu kan pakai Iya, buzzer. Itu tuh iya. menurut gue bahaya banget Bahaya. gitu, sebahaya Benar. itu social media gitu. Benar. Karena orang terlalu cepat beropini. Benar. Untuk generasi zaman sekarang apalagi kayak mungkin lu deh, Iya. gue pengen tahu kayak kalau ada kayak sepatah dua patah kata untuk generasi zaman sekarang, which is kayak your generation, kayak lo mau ngomong apa nih? Karena nanti nih generasi kalian nih, generasi gue, milenial dan generasi lo Iya. yang bakal meneruskan bangsa ini gitu loh. Yang bakal nanti ada di field namanya setup yang kita punya. What I really love about my generation is that we are very educated. Soalnya information is so easily accessible. Jadi I think a lot of my generation tuh they kind of stand on the right ground. Okay. Kayak yang gue tahu ya, yang Gen Z yang gue kenal, mereka sangat anti rasisme, anti propaganda ini itulah. Jadi kayak gue merasa sangat connected to my generation soalnya they are very woke gitu kan. Tapi what I think yang kayaknya harus kita lebih pahami, including me, itu membaca yang benar gitu. Yes. Jadi kayaknya especially now kayak that the new technology is here semua, gue lebih mau kita untuk membudayakan membaca sesuatu yang fisikal gitu. Jadi kayak nggak cuman online aja. Misalnya untuk gue yang mau membuat karya, gue mulai sekarang this year aja gue udah mulai meriset dari buku-buku gitu. Dan itu membuka perspektif kita jauh lebih daripada cuman membuka Pinterest, Gemini, ChatGPT, semua gitu. Jadi for my generation tuh sekarang unfortunately I know we're already critical, tapi in a way kita juga harus lebih kritis lagi di mana kita mengambil sources dari media-media mana. Betul. And I think budayakan membaca ya. Karena orang-orang come back to our roots gitu. Karena kadang-kadang orang tuh males baca. Bener, males baca dan males meriset dari mana bacaan itu sebenarnya. Betul. Paling enak scroll social media memang. Bener. Dan menurut gue kayak misalnya ada buku ini apa sih? Ini buku Hermes ya. Kayak maksudnya kan sebagai kreatif aja kita bisa melihat banyak banget yang baru dari buku ini yang gue tahu banyak banget teman-teman gue yang Gen Z nggak pernah bakal pegang. Soalnya mereka udah di HP gitu. Jadi menurut gue kayak sometimes maybe you have to experience life and be open untuk meriset dari hal-hal yang lain, dan dari situ kayak lu bakal menemukan keindahan-keindahan yang baru gitu. Mau itu dari karya baru atau misalnya gue sekarang tuh lagi suka banget melihat kayak buku keramik Indonesia yang gue pinjam dari temen gue Mabel. Dia juga salah satu orang kreatif yang sangat in tune with her works. Gue lihat damn, even like people who are very honed into their skills will come back to books, to movies, to other medias other than social media. Baca literatur ya guys. Jadi literasinya tuh mesti lebih kencang atau gitu. riset dari buku-buku yang bagus gitu. Betul. Ya, gitu aja sih. Oke. That's a good point. That's a good point untuk kita semua. Message untuk kita semua, not just for Gen Z, but also for millennials. Karena jujur di generasi gue juga kayak iya masa sih? Betul, budaya membaca tuh maksudnya kayak segelintir orang yang suka membaca. Karena sekarang yes, exactly the same. Kayak semua orang udah gampang banget social media. Iya. Gitu. Kecuali mungkin generasi yang udah milenial atas banget yang hampir ke boomer ya. Mungkin mereka nggak gitu play social media. Mereka mungkin lebih baca literatur gitu loh. Gitu. Tapi memang untuk generasi zaman sekarang yang generasi kita nih terutama yang kayak kita kerja di social media, kita segampang itu kayak ngelihatnya kayak Pinterest mungkin yang segampang itu. Dan kita mungkin juga sekarang ngedepanin speed. Apa-apa mesti cepat, mana keburu untuk baca lagi gitu kan. Benar. Tapi ini is a good message it's a good reminder juga untuk kita semua untuk balik lagi ke literasi. Gitu ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Untuk conclude adalah semuanya mesti balik lagi ke literasi.
dan harus toleransi juga men, bener gak? Yes, betul. And the most important thing is staying true to ourselves. Karena Yeah. kadang-kadang that noises itu gak Yes, penting lah. Jangan benar, terlalu benar, pentingin noises. Selalu balik lagi ke diri kita sendiri. betul. Gitu, selalu berprinsip lah. Betul. Gitu ya. That's all for today. Thank you for watching. And thank you Mandy for being here. See you guys all on the next Front Row Founder. Bye-bye. Bye.